Saya diajakin demo nih. Tapi kayak gimana ya? Aha, saya tanya Bung Indra aja ya. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di Podcast BPJS Kesehatan. Semoga Sobat selalu ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya akan sangat menarik untuk kita bahas tentang kehidupannya. Nah, kita langsung saja, kita sambut Bapak Indrayana, anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Brosis. Iya, biar enak tadi saya panggilnya Bung aja ya Pak. Boleh. Bung. Sehat tuh Pak? Sehat Bung. Bung. Alhamdulillah, sampai hari. Alhamdulillah. Apalagi sejak di BPJS Kesehatan tambah sehat ya. Tambah sehat ya Bung Tambah ya? sehat. Waduh. Karena sebagai Dewas juga pastinya kerjanya sangat sibuk lagi Bung ya. Dan memang setiap hari pasti ada jadwal untuk kunjungan berarti Bung ya? Ya, sejak di BPJS Kesehatan memang aktivitas saya itu makin bertambah. Karena kan pengawasan kita kan seluruh Indonesia. Sementara dulu kalau saya di aktivis serikat kan hanya terbatas keanggotaan serikat pekerja. Nah kalau ini kan seluruh penduduk Indonesia harus kita awasi. Gitu. Iya, luas sekali. Luas sekali, luar biasa pekerjaan duta BPJS Kesehatan. Nah, Bung Indra ini kan kita tahu sebagai aktivis serikat pekerja ya sebelumnya, dan sudah malang melintang lah di dunia hukum. Katanya sampai dengan serta hubungan internasional juga udah biasa ya. Nah, boleh cerita sedikit nggak bagaimana perjalanan karirnya Bung Indra ini bisa sekarang menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan? Ya, terima kasih Bro Sis. Jadi saya memang memulainya karena saya memang dari pekerja ya. Jadi memang saya pekerja perbankan dulu. Saya juga pernah bekerja di perusahaan kayu. Saya pernah bekerja di perusahaan lawyer. Kemudian juga di LBH Pers saya jadi magang dan juga menjadi lawyer ad hoc. Kemudian saya pernah bekerja di perbankan di Bank Tamara dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Jadi banknya itu merger dengan Bank Danamon, sekarang Bank Danamon Indonesia. Jadi memang perjalanan karir saya itu memang dari pekerja kemudian aktivis. Jadi kalau link internasional karena saya bergabung dengan salah satu Federasi Serikat Pekerja Internasional yang nama UNI, Union Network International, link saya juga sampai ke internasional. Jadi regional ASEAN, saya pernah jadi ASETUC, yaitu Asian Services Trade Union Council. Saya juga menjadi service sektor di sektor perbankan di ASEAN. Saya menjadi komite eksekutifnya. Kemudian di tingkat nasional pun, di samping saya sebagai sekretaris jenderal di beberapa di federasi, yaitu di aspek Indonesia di KSPN, saya juga menjadi bendahara di Konfederasi Nasional di KSPI tahun 2005 sampai 2007, dan saya juga pernah menjadi anggota Dewan Pengupahan Nasional. SK-nya juga sama kayak Pres juga pernah ya. Dewan Pengupahan 3 tahun, sehingga saya memahami betul bagaimana peran dari serikat pekerja dalam menyuarakan aspirasi dari para pekerja di Indonesia. Baik di level regional maupun internasional. Saya juga menghadiri 2 kali sebagai delegasi pekerja Indonesia mewakili pemerintah Indonesia di konferensi ILO yang setiap tahun diadakan di Geneva, Swiss ya? Waduh, ini kalau dengar pengalamannya Bung ini banyak banget ya. Itu manajemen waktunya gimana itu? Kalau aktivis itu dia nggak pakai waktu ya. Artinya kan sama ketika saya di BPJS Kesehatan pun, ketika ada sidak dari komisi kerjanya di Depok dari DPRD-nya, mereka sidak ke KC kita, dia minta saya dampingi gitu. Mereka tanya, nih kalau ada konstituen kami dari salah satu partai, dia bilang kalau konstituen kami jam 12 nih nelpon gimana? Wah, kita terima. Tapi penanganannya nanti kita lihat, karena orang kita nggak standby 24 jam. Tapi kalau kita WA Dewas
karena dibayar oleh pemerintah terbuka 24 jam untuk siapa saja untuk Standby ngadu. terus ya Bung Kita ya. standby aja. Ya, betul. Siapa aja mau ngadu, kenal nggak kenal silakan. Itu fungsi tugas pengawasan kita lakukan. Wah, luar biasa sekali. Berarti kalau kita lihat nih selain jadi Dewas, sebelumnya juga sebagai aktivis tuh berarti Bung benar-benar mewakili unsur pekerja ya. Benar. Pengalamannya nggak kaleng-kaleng nih. Benar. Nah, bicara tentang unsur pekerja ini nih, ada nggak pengalaman Bung yang memperjuangkan hak pekerja, misalnya menghadapi permasalahan hukum atau pengalaman demonstrasi lah atau apa gitu? Kalau penanganan hukum memang saya kepala divisi advokasi hukum. Jadi sehari-hari makanan tuh. Waduh. Orang di PHK massal, kemudian tidak dibayarkan hak-haknya, menuntut kenaikan bukan kenaikan gaji ya, penyesuaian upah. Oh, itu hal macam-macam. Jadi di berbagai sektor, mulai dari sektor tekstil, kemudian perbankan, keuangan, telekomunikasi, saya pernah lakukan advokasi. Wah. Jadi banyak kalau aja. demo, wah itu udah makanan hari-hari. Udah biasa demo ya? Ya, ini demo nih lucu karena teman saya ada anggota BIN. Oh, ini yang Saya berkesannya tanya, nih, "Ya, yang nih, berkesannya nih. Nama gue udah dicatat belum? Belum. One day saya demo depan istana, langsung dibilang nama lu udah ada. Jadi seperti itu. Jadi ukurannya kalau pernah demo depan istana pasti dicatat BIN gitu. Oh, kan. Itu dulu. Dulu ya. Dulu Bung, ya. banget itu. Sekarang kan sudah jadi Oh, sekarang ini, beda lah. udah beda ya. Fungsi peran kita sesuai dengan Kepres lah, kita ada Undang-Undang 24 iya, 2011. betul. Kalau pengalaman paling berkesannya berarti yang tadi, ada lagi nggak selain itu? Pengalaman berkesannya dalam hal mendampingi atau permasalahan hukumnya? Banyak. Jadi kita kalau nangani itu kadang-kadang kita yang keluar uang gitu. Karena pernah satu ketika saya menangani pekerja perbankan, itu rumahnya kebakaran, sudah di PHK kebakaran. Oh. Jadi kalau datang bukannya dia bayar kita ngasih dia makan, kasih ini gitu. Ya seperti itu, kita biasa aja gitu. Oh, iya, Biasa iya. aja. Apalagi kalau sudah ramai ter-PHK-nya tuh mereka nggak bisa apa-apa lagi. Makanya saya tidak sekali-sekali mengagitasi mereka, provokasi mereka. Tapi saya tempuh jalur yang memang prosedur PPHI yang disyaratkan oleh undang-undang gitu. Bagaimana cara mereka mendapatkan kompensasi pesangonnya. Itu yang saya perjuangkan. Dari perjuangkan tapi sesuai dengan undang-undangnya. Sesuai undang-undang. Ya, Enggak saya janji muluk-muluk, Iya. mesti menang, mesti Harus ada lawan, dasarnya ya, Bung ya. hancurkan yang enggak. Karena hubungan industrial itu kan harus tripartit. Iya. Ada pemerintah perannya, ada pengusaha yang bayarin. Nah, kita pekerja bayarkan hak kita sesuai ketentuan Iya, undang. betul. Pesangonnya berapa, bayarin gitu. Iya, jangan asal main tuntut aja, tapi Iya, harus dulu dari segi nggak dasarnya bisa. ya. Itu Bung, ya. semua ada aturannya. Sudah ada aturannya. Nah, kalau bicara nanti tadi nih, yang lucu nih tentang demonstrasi nih. Iya. Nah, bagaimana Bung melihat hak pekerja yang sudah dijamin oleh pemerintah? Karena kan masih ada yang demo sih? Emang masih ada yang belum sesuai kah? Atau Ya, gimana? pertama kita harus bedakan ya. Ketika buruh menuntut haknya itu sudah diatur undang-undang. Ya. Kemudian kalau ketika dia melakukan aksi demonstrasi diatur undang-undang. Karena demonstrasi itu tidak hanya buruh. Demonstrasi itu hak azazi orang mengeluarkan pendapat di muka umum. Iya. Ada Undang-Undang 9 tahun 89 itu yang menjamin kemerdekaan semua orang termasuk pekerja tadi. Oh iya. Nah, dengan syarat ya dia bikin pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian tempat mana yang dia lewati, karena ada aturan juga tempat-tempat tertentu yang objek vital dia nggak boleh demo di situ. Jangan main asal datang Jangan aja ya. datang, pemberitahuan 3 kali 24 jam sebelumnya. Kalau itu ditempuh aman itu demonya. Oh iya, jadi emang itu hak mereka ya, Itu Bung hak ya. azasi dari setiap penduduk Indonesia. Untuk menyuarakan pendapat. Ya, gitu termasuk ya. pekerja tadi. Iya, wah keren sekali nih, bener-bener padat jelas sekali ya penjelasannya ini. Nah, sekarang kita bahas tentang Bung sebagai Dewan Pengawas nih. Oke. Kita tahu kan Bung sudah 2 tahun ya menjadi anggota Dewan Pengawasnya kalau tidak salah ya. Tentunya kan sudah melihat banyak implementasi program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan nih. Nah, bagaimana nih Bung Indra melihat dinamika program JKN saat ini nih? Ya, kalau saya mengutip sebuah pepatah yang menyatakan, Wah, pepatah. the only constant in the life is change. Oh. Jadi Hal yang artinya pasti. hidup itu adalah sesuatu yang dinamis, Ya. sesuatu yang berubah. Jadi suka atau tidak suka, situasi yang kita hadapi akan selalu berubah. Nah, demikian pula kalau kami lihat, saya lihat apa yang terjadi dalam dinamika program JKN saat ini, itu ada berbagai perubahan yang tengah dan akan terjadi. Dan saya lihat BPJS Kesehatan itu selalu berusaha untuk berusaha beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut. Untuk apa? Agar tetap eksis dan bisa menjalankan fungsinya menjadi semakin baik. Nah, sejauh pengamatan saya, implementasi JKN yang telah dikelola oleh BPJS Kesehatan ini itu makin baik. Jadi dari berbagai program jalankan manajemen, dari pengamatan saya ada 4 kemajuan. Yang pertama dari sisi kepesertaan ya, per Juli 2020
jumlah peserta kita mencapai 243 juta dari total populasi penduduk Indonesia. Dan ini diakui oleh seluruh dunia. Ini pencapaian luar biasa. Jadi duta BPJS Kesehatan kita itu luar biasa kerjanya. Emang keren ya sekali. Dan itu sekitar 80% dari total populasi Indonesia baru 8,5 tahun umur BPJS Kesehatan. Yang kedua dari sisi pelayanan. Jadi BPJS Kesehatan itu tadi seperti saya sampaikan di muka bekerja untuk seluruh penduduk Indonesia. Itu telah bekerja sama dengan 23.608 FKTP. Itu poliklinik, klinik, puskesmas, dokter pribadi, ya, praktik pribadi. Kemudian dengan FKTRL rumah sakit ada 2.810 di seluruh Indonesia. Itu dari jangkauan sisi pelayanan. Kemudian dari sisi penerimaan realisasi sampai Desember 2021 mencapai 139 triliun. Sementara manfaat jaminan itu 90,3 triliun. Oh, surplus. Artinya kita bisa memanage kesinambungan dari penjaminan pelayanan yang kita diamanatkan oleh Undang-Undang 24 2011. Nah, terakhir dari kondisi DJS kita, dana jaminan sosial kita yang sampai saat ini itu makin baik dan netnya itu sudah positif. Artinya kita memang surplus dan bisa lah membayar semua jaminan pelayanan kesehatan yang memang menjadi tugas tanggung jawab BPJS Kesehatan. Jadi emang itu pentingnya ya, tidak hanya surplus tapi juga netnya positif. Tapi brosis, kita jangan cepat puas diri. Tetap harus inovasi terus. Bagaimana menjadi jargon kita, inovasi itu, kolaborasi itu menjadi senjata utama kita. Jadi tak boleh puas diri, kita harus adaptasi terus dengan perubahan-perubahan yang terus akan kita hadapi gitu. Nah, tadi kan Bung jelasin ada 4 tuh kemajuan yang sudah dicapai oleh BPJS Kesehatan nih. Nah, secara umum nih, kalau kita kan lihat BPJS kan di awal implementasi itu sering menerima aspirasi dari buruhnya. Apakah sudah cukup nih dengan berbagai inovasi sekarang bisa mengakomodir kebutuhan pekerja nih? Tadi saya sampaikan jangan berpuas diri gitu. Dan saya melihat ya, memang awalnya saya dari unsur pekerja. Tapi ketika saya di BPJS Kesehatan, saya melihat itu hanya sebagian gitu. Jadi kalau kita lihat dari kepesertaan cakupan kita 243 juta, loh pekerja tuh cuma berapa? Ikut untuk pesertaan. Pekerja ya swasta, pekerja pemerintah, BUMN, petani lain-lain itu hanya 40 juta gitu loh. Sehingga saya melihat skopnya lebih besar, tidak hanya kepuasan pekerja. Karena kepuasan pekerja pasti karena dibayar oleh iurannya 4% oleh pengusaha, 1% oleh pekerja dari gajinya. Udah pasti itu. Dan itu satu keluarga. Tapi kita melihat skop yang lebih besar gitu ya. Jadi kita harus melihat kepuasan keseluruhan dari peserta yang dijamin. Karena kita kan untuk UHC itu adalah seluruh penduduk Indonesia, tidak hanya pekerja tadi. Jadi emang PR kita bersama nih ya sekarang bersama. Gimana cakupan pekerja itu juga diiringi kepuasan pekerja. Gitu. Udah pasti itu, pasti. Dan itu emang harus kita capai bersama nih Betul. Luar biasa nih Bung ya. Terus dalam menjalankan program JKN KIS nih, BPJS kan menerapkan sistem manajemen risiko dalam setiap kebijakan yang diambil nih. Menurut Bung sendiri, apakah penerapan sistem manajemen risiko saat ini sudah berjalan baik nggak? Ya, karena saya di ketua komite manajemen risiko ya. Jadi tentu saya melihat bahwa kehadiran manajemen risiko itu berkaitan dengan kondisi perubahan-perubahan yang kita hadapi tadi. Nah, disitulah peran komite manajemen risiko. Jadi kita katakanlah selama 2021-22 itu fenomena yang dapat menunjukkan potensi risiko defisit kas kita. Yaitu pertama misalnya rencana pemerintah pengurangan PBI. Ini bukan hanya akan rencana, tapi udah berjalan. Dan kita sudah kena dampaknya. Kemudian dampaknya penurunan pendapatan iuran kita. Yang tadi 139 triliun 2021 kita capai. Kemudian rencana penugasan pembayaran tarif-tarif layanan tertentu yang sebelumnya tidak termasuk dalam lingkup manfaat JKN. Nah, ini juga punya resiko ya. Dalam peningkatan biaya klaim. Misalnya biaya screening untuk 14 penyakit bagi peserta. Itu tambahan kita nanti. Yang kedua, cost sharing penanganan penderita COVID-19. Sekarang udah mulai berjalan. Udah masuk juga? Udah, karena saya dengar dari Kemenkes sudah stop. Nah, nanti baliknya ke program Inasi Pigis. Kita yang nanggung itu. Nah, itu kan cost buat kita. Jadi, pembebanan biaya manfaat sepenuhnya terhadap pasien COVID, penanganan COVID, itu akan menjadi beban kita ke depan. Ya. Kemudian terbitnya PMK tentang kenaikan tarif dan berbagai tantangan besar regulasi eksternal itu menjadi tantangan kita dan harus kita mitigasi resikonya. Itu jadi kalau saya melihat ya
bahwa Kedeputian Manajemen Sistem dan Risiko di bawah di Rembang, Pak Dr. Mahlil itu sudah bekerja. Saya melihat sudah bekerja. Tapi kita kan harus sinambungan, kita harus terus, jangan terlalu cepat berpuas diri apa yang sudah dilakukan sekarang. Nah kalau kami lihat catatan kami ya, Komite Manajemen Risiko itu masih butuh perhatian. Ya jadi MR ya di SMR di Bu Dedet ya dengan Pak di Rembang. Pertama pengembangan aplikasi Marco. Manajemen risiko. Ya, itu terutama terkait tabel referensi pendukung dan dashboard pengelolaan risiko untuk unit kerja. Itu yang kita selalu dorong, ayo cepat diadakan. Kemudian pengembangan kebijakan BCM, Business Continuity Management dan Crisis Management. Nah, kenapa? Karena kita ini daerah istilah itu ring of fire. Bencana tuh selalu ada dari gunung meletus, dari ini seperti yang Mamuju saya bilang Nah, Mamuju tuh luar biasa kena dampak gempa. Gempanya saya datang tuh lumayan itu, lumayan hancur gedung kita. Nah, hancur ya? Iya, retak-retak dan nggak bisa dipakai lagi. Bekerja di tempat kontrakan yang itu hanya menampung setengah dari pegawai yang ada. Nah, mitigasi risiko nggak bisa nunggu setahun. Kita harus cepat gitu. Nah, kita melihat itu yang harus. Bagaimana BCM ya, Business Continuity Management, karena orang tetap butuh pelayanan, malah orang setelah gempa kan dia butuh pelayanan lebih. Iuran harus tetap kita tagih. Nah ini bagaimana Business Continuity Management, ini harus jadi perhatian utama kita ketika kita mengolah mitigasi risiko tadi. Nah kemudian kita lihat juga intensifikasi sosialisasi simulasi BCM dari kantor pusat, kantor cabang sampai kakap dan kakot itu harus berjalan. Harus berjalan sampai ke bawah ya, dari atas sampai bawah ya. Karena yang risiko itu kan daerah-daerah yang tadi menjadi kantor cabang kita gitu ya. Nah, kemudian juga peningkatan pemahaman seluruh duta BPJS terkait enterprise risk management. Ini juga penting. Penting juga. Nah, kalau tadi kan berarti ini sebenarnya BPJS itu sudah mulai menerapkan manajemen risiko secara terstruktur sebenarnya ya, Bung? Sudah. Bahkan ada kedeputian sendiri. Sudah ada khusus ya. Ada direktur rencana pengembangan manajemen risiko ada. Di bawah ada Pak Dr. Mahlil. Ya, nah yang penting itu kan tadi seperti yang saya katakan oleh Bung, bisa ambil kesimpulan bahwa untuk bisnis contingency jangan sampai peserta terhalang dalam hal pelayanannya. Betul. Jadi walaupun resiko itu terjadi, pelayanan harus tetap bisa berjalan. Orang mau bayar tetap kita layani. Data nggak boleh hilang. Mereka bekerja itu di luar tetap bekerja. Udah layanannya ini internetnya susah, akses ini mereka tetap. Jadi saya dapat kabar itu, saya dengar dari Ibu Indira pada saat itu dia lagi peralihan itu luar biasa. Duta BPJS Kesehatan. Iya, padahal keluarganya juga kececer, rumahnya hancur gitu loh. Tapi mereka tetap fokus. Itu yang saya bilang bisnis continuity manajemennya luar biasa di teman-teman Mamuju gitu. Dan integritas dutanya luar biasa. Walaupun padahal mereka sendiri kesusahan ya. Mereka kesusahan. Tapi makan tetap juga nggak tahu, tetap melayani. Gitu. Betul. Ini yang harus kita contoh. Iya, ini yang kita bilang bahwa kita benar-benar menerapkan mitigasi risiko tadi. Gitu begitu ya. Berarti di sini nih bisa ambil kesimpulan bahwa BPJS Kesehatan sebenarnya sudah dan harus terus membangun budaya sadar risiko ya bagi seluruh BPJS Kesehatan. Karena kan manajemen risiko itu tanggung jawab seluruh pihak ya. Iya, seluruh pihak. Nah, terutama bagaimana menurut Bung sendiri budaya sadar risiko ini agar dapat terus tumbuh dan terjaga gitu secara berkelanjutan? Ya, sebagaimana kita ketahui kita sudah melaksanakan upaya dalam rangka pemahaman implementasi evaluasi pelaksanaan enterprise risk management tadi. Ya, baik di pusat maupun di daerah ya. Di daerah kita punya Briko dan Bria di cabang-cabang mereka tuh yang tugasnya tadi ya mengawal fungsi mensosialisasikan program dari manajemen risiko tadi sebagai duta BPJS kita. Tapi inti dari semua ini karena membangun kesadaran risiko tadi, rasa memiliki tadi. Ya betul, Bung. Kenapa tadi Mamuju itu bisa? Karena tadi dia merasa memang kita tuh biar kondisi manapun duta BPJS walaupun susah, walaupun terkena gempa harus tetap kontinuitas pelayanan kita lakukan. Ini yang harus dibangun, BJM yang seperti ini harus kita contoh betul. Di cabang-cabang yang belum terkena bencana. Luar biasa saya bilang, duta BPJS itu sudah terbukti di lapangan. Hatinya tuh udah benar-benar pelayanan harus dari dalam diri. Self belonging tuh memiliki BPJS Kesehatan tuh harus dimiliki oleh seluruh duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Dan saya lihat tuh Mamuju udah berlaku. Udah jalan Mamuju. Udah diwakilkan oleh teman-teman Mamuju. Sebenarnya kalau ada 4 nih saya kasih ya. Kaki kan nggak boleh kata. Sayangnya nggak bisa ya. Berarti kan kesimpulannya
di sini kita harus optimalkan implementasi manajemen risiko ya. Iya, tapi tadi tumbuhkan rasa kesadaran dari awareness paling penting dari dalam ya, diri. ya. Itu yang bisa lebih dari pelajaran-pelajaran atau teori-teori atau panduan-panduan yang kita terima Ya. yang textbook doang gitu loh. Jadi tidak hanya implementasi tapi juga kesadaran yang Kesadaran kuat yang ya kuat. agar bisa terus pengelolaannya tetap Betul, baik karena ya. bisnis continuity management itu tergantung duta BPJS kita lapangan, bukan tergantung direksi atau dewas, nggak ada ya, itu. ya. Karena- Deputi nggak ada yang laksanakan duta-duta di lapangan. Duta yang di lapangan justru Iya, ya. iyalah. Karena kan ujung mereka tombak yang gitu. tahu sendiri Mereka ya. yang terkena bencana, mereka yang melayani masyarakat secara langsung gitu loh. Dan juga diharapkan akuntabilitas juga tetap berjalan setiap Betul, level ya, betul. karena supaya bisa terukur gitu Betul, ya. betul. Luar biasa sekali ini emang bahasannya tuh benar-benar penuh semangat nih kalau Bung Indra nih ngejelasin. Aktivis itu. harus gitu lah. Iya, dan itu menular ke saya juga nih. Mesti. Kayaknya Duta BPJS juga langsung semangat ini. Mesti. Saya kalau rapat dengan direksi harus kita bangunkan Wah, semangatnya gitu. semangatnya Nggak ya. boleh lena-lena gitu loh. Wah, ini kayaknya yang nonton juga langsung gini-gini sambil gini nih. Wah, gini. Harus. Yang nonton pun. Kan kalau dulu orasi kan harus gitu. Iya. Sekarang jangan. Nah, tadi kalau Bung tuh pasti banyak bahasan seriusnya karena memang sebagai seorang aktivis ya. Tapi pasti banyak yang pengen tahu nih sosok Bung Indra ini, terutama Duta BPJS banyak yang nanya ke saya nih. Oh, gitu. Keseharian Bung sendiri nih. Katanya Bung tuh orangnya suka olahraga ya? Saya olahraga. Jadi kalau sudah kunjungan daerah, Pak mau apa Pak pagi? Main sepeda lah. Wah. Jadi olahraga tetap di mana-mana pun Harus, olahraga karena ya? dengan olahraga itu dia memaintain stamina kita. Iya, iya benar. Gimana kita mau kerja ini kalau badan kita nggak sehat? Iya. Ya otomatis pikiran kita nggak sehat. Jadi nggak olahraga, dia memaintain kesehatan kita, kebugaran badan kita. Gitu. Iya, sekaligus juga berarti konsentrasi kita juga akan terus baik ya dengan olahraga. Betul. Katanya pingpong juga suka ya, Bung? Pingpong lawan saya Pak Mahat tuh. Aduh, Sparring partner gitu. jalan kaki sering ya? Jalan Wah, sama. Pokoknya itu lahap semua lah. Pantesan sehat sekali ya kelihatan badannya itu. Ya kan Bung. Allah yang berikan. Iya, Kita benar. hanya Kita harus menjaga. menjaga, Iya, ya. makan kita, pikiran kita. Kalau semuanya sehat, insya Allah sehat. Wah, ini benar nih. Allah yang sudah memberikan kita Allah tubuh. berikan itu. Kita wajib menjaganya Kita ya. syukuri. Iya, Sholat, kita ikhlas, bekerja itu dengan tulus. Iya, Ya, dan pasti. tuntas ya. Tuntas, nggak boleh tanggung-tanggung Iya, kerja. Gitu. betul. Nah juga katanya nih ada yang Duta BPJS juga mungkin harus tiru nih dari sosok Bung Indra nih karena katanya Bung Indra tuh orangnya sangat disiplin. Saya kalau boleh tanya semua yang ikut saya KPL, kalau bilang kunjungan ke Paskes jam 8, yang telat saya tinggalin. Wah, Pasti saya duluan daripada staf saya. Jadi staf saya udah hafal tuh. Kalau berangkat jam berapa? Jam 9. Saya jam sebelumnya, sejam setengah sebelumnya udah di bandara. wah. luar Dia biasa. telat saya tinggalin. Nggak mau saya nungguin staf Nggak saya. boleh telat Nggak ya. boleh. Kan dia dibayar untuk itu. Bekerja Iya. dengan tuntas. Bekerja Iya. dengan serius gitu loh. Iya. Nggak boleh leha-leha. Nggak boleh eyel-eyel gitu. Nggak boleh gitu. Kita harus mempertanggungjawabkan Bertanggungjawabkan amanah yang dikasih amanah ke kita. tadi gitu. Ya. Fasilitas sudah diberikan oleh pemerintah. Tugas kita bagaimana memberikan pelayanan yang paling bagus, yang paling terbaik untuk masyarakat Indonesia. Berarti Bung Indra ini benar-benar sudah menjalankan budaya organisasi dengan baik ini ya. Dari sejak saya aktif, Bahkan saya sebelum seperti masuk itu. sudah Sudah dijalankan seperti itu. kan ya. Karena itu nggak mungkin saya berpura-pura. Nanti seminggu kemudian berubah. Ada Iya. tuh orang yang berpura-pura. Karena kalau yang tidak tulus dari hati itu paling Iya, sebentar doang ya Bung ya. akan kelihatan, orang bisa nilai itu. Kita Iya. nggak perlu kampanye gitu. Iya benar-benar. Kalau emang sudah jadi kebiasaan itu mau bagaimanapun Tumbuh dengan juga. sendirinya itu. Oh. Nah, itu ikhlas nggak ikhlas di situ. Maka saya nilai duta kita sudah melaksanakan BCM, iya di Mamuju. Saya udah lihat itu. Oh. Luar biasa. Nggak cuma itu. sekedar dengar doang ya Bung. Enggak, ya. sekedar Harus dengar. bukti ini. Saya dengar itu bencana, saya bilang kunjungan KPL pertama saya ke Mamuju. Oh. Saya jalan dari Mamuju sampai Paluku, jalan darat. Oh. Harus seperti itu. Nggak mau ABS ya, Nggak asal lepas mau, senang. nggak Nah, bisa nggak saya. bisa. Nggak bisa. Masih ada buktinya. Iya, karena ada yang ngaku kan, saya udah datang duluan ke bencana, cuma retak-retak. Oh iya, besoknya saya bilang saya mau datang langsung, dia bilang saya cuma kirim staff. Ya nggak boleh gitu, Oh. nggak kerja tuntas kita Iya. gitu. Luar biasa ini benar-benar semua dijalankan dan sudah diimplementasikan di awal dan ketika masuk menjadi dewan pengawas tinggal melanjutkan sikap-sikap yang baik tersebut ya. Betul. Lalu kalau tentang kelahiran ini saya mau bahas tentang kota kelahiran nih. Iya. Bung tuh aslinya lahir Jambi ya? Jambi saya, jadi Oh. dari sejak lahir SD, SMP, SMA sampai kuliah saya di Jambi. Oh. Dan saya kuliah dari SD sampai kuliah itu di sekolah negeri dan gratis semua. Wah, alhamdulillah luar biasa. Gratis semua. Kuliahnya Pemerintah kita luar biasa. Kuliahnya Fakultas Hukum ya, Bung? Iya, Fakultas Hukum. Oh Ya. iya, emang SHMH ya, ngapain saya tanyain juga ya. Nah, tapi apa yang membuat Bung mau jadi kuliah di Fakultas Hukum? Pertama memang pertama saya kuat menghafal. Oh. Jadi saya hobi menghafal. Walaupun saya dulu dari A1 ya fisika ya.
Saya pernah lulus dari PMDK di Fakultas Teknik Mesin di UNAN, tapi saya tinggalkan 1 semester. Teknik mesin ya? Saya ikut tes lagi. Saya lulus, masuk Fakultas Hukum gitu. Dan memang enak gitu. Kalau kita jalanin dengan tulus, ikhlas, dan kita benar-benar ini enak. Jadi aktivis buruh dan pengacara buruh itu enak gitu. Kalau duit boten lah ya. Nah ini sudah jadi dewasa aja baru. Iya. Jadi Bung pernah masuk teknik mesin tapi akhirnya gak diambil. Gak diambil. Saya jalani 1 semester tapi agak cocok. Agak cocok. Saya dulu pengen masuk sastra mesin. Gak ada gitu? tapi. Ada ya sastra mesin. Gak ada masalahnya. Bunyi mesin aja. Iya, cuma dengerin aja bunyi mesin, bikin puisi tentang mesin. Padahal temen ngetok-ngetok gini doang. Ini saya garis bawahi bahwa Bung ini ternyata orangnya sangat suka menghafal dan bisa dengan mudah menghafal ya. Dikasih anugerah untuk bisa menghafal. Karena banyak orang yang kalau baca buku itu ya masuknya susah, keluarnya cepet. Nah, menghafal itu tidak perlu kita hafal semuanya. Oh gitu. Gimana misalnya tuh? saya nangani kasus, sebanyak itu berkasnya. Saya apa inti-inti aja. Sama ketika saya melakukan pengawasan, begitu saya dialog, saya rapat dengan direksi, saya masih cepat hafal tuh. Sementara data kita kan big data, bro. Bro, kalau baca data kita, bro, sampai mata beleran juga nggak kebaca. Waduh. Tapi inti masalahnya apa? Terus kita lihat lapangan implementasi, kita lihat teorinya, sehingga kita ambil kesimpulan, harus ini yang dikerjakan. Bisa nyimpulin gitu masih ya? Seperti itu, karena sudah terbiasa 20 tahunan saya nangani kasus, saya baca cepat gitu. Saya kalau lihat Excel aja saya berasa baca artefak. Nggak akan bisa. Nggak paham saya ini apa ini. Nggak akan bisa menghafal itu. Jadi kita mesti tahu. Intinya dulu. Gitu. Ini prosedurnya apa, ini yang masalahnya di mana gitu. Itu yang jadi pengawasan kita gitu. Karena kita awasi seluruh Indonesia, budget kita cuma berapa? Cuman 2,81%, sampai 3%, sampai 4%. Sementara kan itu dipakai untuk seluruh duta BPJS seluruh Indonesia. Kita kita harus pilih cara efektif bagaimana kita mengawasi di lapangan, mengawasi cara teori, mengawasi laporan tertulis. Gitu. Itu sebabnya kita punya staf ahli gitu. Yang penting biar budget itu tetap dijalankan dengan efektif dan efisien, tapi tujuan tercapai. Tetap tercapai. Itu dilakukan Dewas BPJS Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan. Jadi emang sinergi Dewas dan Direksi itu benar-benar harus kita kuat sinergi. ya. Kita tuh 2 organ, 2 badan yang diakui Undang-Undang 24 2011. Jadi nggak ada dikotomi. Kita sekarang kolaborasi, sinergi, dan kita mengeluarkan inovasi terbaik bagaimana saling mengisi tugas, fungsi, dan wewenang tadi. Gitu. Waduh, ini asik sekali ya. Bung ini ternyata memang sudah ngambil hukum tadi kan, kemudian juga bagaimana dia bersinergi dengan Dewan Direksi ya. Lalu kemudian juga ternyata semua itu tujuannya memang khususnya untuk seluruh BPJS Kesehatan dan khususnya untuk pekerja juga di sini ya, Bung ya. Memang hak pekerja ini juga supaya tetap bisa diperjuangkan juga ya, Bung ya. Nah, terus kalau untuk dari kacamata manajemen risiko sendiri nih, Bung. Menurut Bung sendiri, apa risiko yang kini tengah dihadapi program JKN, terlebih saat ini kan Indonesia tengah pemulihan pasca pandemi nih, COVID-19. Gimana nih, Bung? Ya, terkait kondisi pasca pandemi ada beberapa risiko ya. Pertama dari sisi pelayanan, kedua dari sisi kepesertaan. Nah, dari sisi pelayanan itu ada 3 hal. Pertama, pembebanan biaya manfaat yang sepenuhnya dari penderita COVID-19 tadi, yang nanti beralih ke nanti akan ke kita ya. Jadi nanti harian ya. Kalau dulu kan paket. Nah, nanti kita yang nanggung nih. Waduh. Nah, ini lagi dihitung nih. Lagi dihitung ya. Bisa minus kita. Kemudian penanganan peserta yang memiliki dampak kesehatan akibat COVID-19. Istilahnya long COVID. Iya, benar. Kan nggak tahu nih apakah mereka tuh masih ada efeknya tuh. Efek setelahnya ya. Dia kan masih ke rumah sakit, masih ini. Teman saya ada yang kena. Gimana Udah dari tahun kemarin sampai sekarang dampak dari obat diberikan, dia bilang saya mesti harus ini cek. Bukan kena penyakit tertentu, tapi dampak obat yang digunakan. Karena pengobatannya. Nah, ini long COVID nih. Belum yang lain kan. Nah, itu harus ditanggung kita nanti. Nah, ini kan ke depan. Kemudian potensi rebound pemanfaatan layanan. Karena dulu 2020, 2021 banyak yang takut ke rumah sakit. Sekarang mulai mau rebound nih. Duit kita mulai terkuras nih. Udah mulai. Ini karena kan dulu kan mitigasi. Orang mau berobat aja dulu takut di COVID sekarang di rumah sakit yang saya datangi, saya mulai dari Morotai sampai ke Ternate Utara, sampai Sorong, sampai kemarin tuh ke Sabang dan Aceh sampai Lok Sumawe, semua udah mulai penuh rumah sakit. Gitu. Nah, itu akan jadi beban kita ya. Artinya itu yang kita dampak
resiko ke Ya, depan ya. terkait sisi Rebound pelayanan. itu yang harus kita pertimbangkan. Kemudian Ya. dari sisi pesertaan ada 3 hal, yaitu potensi peningkatan peserta non-aktif baik dari segmen PPUBU maupun PBPU yang mengalami penurunan kemampuan finansial karena dampak Ya, ini COVID. nih bicara Nah itu dampak kita ini. mulai itu, kita harus mitigasi nih berapa penurunan itu udah mulai dampak. Kedua, Terutama kan banyak yang dirumahkan juga iya. ya, Bung, ya. Nah ini kan nggak bisa bayar. Mm-mm. Nah akhirnya kita kan bikin program rehab tuh ya. Kemudian penurunan pendapat iuran karena berkurangnya peserta aktif dan menurunan kolektibilitas iuran. Ini harus mitigasi kita Harus ke mitigasi depan. juga. Ya, kemudian tantangan yang semakin berat dalam perluasan pesertaan. Nah, ini sudah terjadi. Jadi dampaknya sekarang ya, ke resiko badan yaitu target-target RKA kita di tahun 2021 itu mulai ada beberapa yang tidak tercapai. Wah. Nah, ini dampak risiko harus kita. Jadi sudah mulai ya ini dirasakan ya. ke defisit arus kas kita, DCS kita di masa depan ini yang jadi resiko. Nah, oleh karena itu kami dari Dewas itu berpandangan perlu dibentuk tim koordinasi, tim khusus untuk menangani ini. Enggak bisa deputi ini sehingga segmentasi. Enggak bisa. Ini bakal kita hadapi resikonya udah berjalan di 2022 nih. Bikinlah tim yang aslinya tim khusus untuk menangani secara lintas deputian atau lintas sektor tadi gitu. Oh, jadi tim sehingga khusus lebih ini. efektif. Dan lebih cepat juga Lebih penanganannya. cepat, karena inti masalah yang sering kita hadapi deputi ini kalau dia bilang oh itu deputian ini, deputian ini. Iya, takutnya begitu Iya. ya. Oh, ini cuma dia aja nih. Bukan saya nih. Nah, karena ini kita krusial. Mitigasinya itu mestilah dibikin tim khusus tadi. Sebelum hantaman datang Iya, ini udah mulai. Oh, udah mulai ada. PBI udah mulai. Udah mulai. Untuk nanti arah Berarti harus pandemi benar-benar ke segera endemik nih. udah mulai. Ya. KDK kris udah mulai. Nah, ini gimana kita? Aktuaris udah mulai hitung. Ya. Aktuaris juga bagian dari counterpart kita di Komite Manajemen Risiko. Kita udah bilang nih, Pak Oke, hitung dong. Ini gimana nih? Kalau kris pelaku berapa ini ya? Kalau ini mulai kita, itu hal-hal yang mesti kita mitigasi risiko ke depannya. Jadi tim tadi itu bisa meminimalkan dampak risikonya. Oh, jadi kesimpulannya sekarang memang kita harus bergerak cepat ya. Bergerak cepat. Setelah pandemi ini supaya jangan sampai risiko itu mengganggu keberlangsungan program Betul, JKN. betul. Ya. Itu tujuan Salah satunya utamanya. dengan bentuk tim Khusus yang lintas kedeputian tadi gitu. Biar lebih cepat, lebih efektif gitu loh. Jadi nggak ada ego-ego kedeputian lagi gitu loh. Ini jadi masalah yang sering menjadi hambatan kita menangani suatu hal kecil aja. Itu kan bagian si Anu gitu. Ya. Nah kita Dewas nggak ada kayak gitu. Kalau kamu nggak kerja, saya hajar kamu gitu. Jadi emang tidak bisa, itu semua harus bergabung. Semuanya. Karena hantaman sudah ada. Iya, sudah. karena orang nggak lihat deputi ini. Iya. Orang lihat tuh BPJS-nya. BPJS Kesehatan. Nggak lihat direksi, nggak lihat Dewas. Lihatnya BPJS Kesehatan. Iya. Itu yang harus jadi Iya, kesadaran utama kita. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk harapan dari Pak Bung nih, dari Bung Indra nih, harapan dari Bung Indra sendiri tetap tentang BPJS Kesehatan nih, supaya bisa melakukan pelayanan kesehatan bagaimana nih? Karena kan kita supaya bisa memenuhi kepuasan peserta di kondisi yang penuh tantangan ini nih, harapannya bagaimana? Ya kalau saya kan lihat hasil survei terkini ya, dari survei itu indeks tingkat kepuasan peserta tahun 2021 itu meningkat, itu sekitar 87,5%. Artinya 8 dari 10 peserta merasa puas. Wah, ya. Tapi jangan berpuas diri dulu dong dengan itu. Kita harus terus meningkatkan pelayanan. Nah kita kan lihat dari beberapa hal misalnya pelayanan implementasi antrian online. Ini sangat efektif gitu. Yang dulu ya orang ngomel kan, wah berobat pagi datang jam 5 subuh gua udah ngantri. Jam 6 baru diladeni. Nggak ada lagi antrian online. Nah. Gitu. Kemudian aplikasi kita pelayanan administrasi bisa pakai WhatsApp. Dan WhatsApp ini sangat efektif, sangat dipakai. Dan sekarang kita udah centralize. Jadi kita melihat efektivitas ini, kita bilang ditingkatkan. Sekarang mulai centralize. Jadi kalau saya datang ke Melabo, saya datang ke Loksum Awe, saya datang ke PD, saya datang ke Biren, tolong frontlinernya, kamu layani apa? Saya layani orang Sorong Pak. Minta perubahan Vaskes. Terus gimana? Dia butuh sekitar 30 menit ke supervisor, dia cek di Sorong, ini Vaskesnya apa tuh? Bisa kita ladenin gitu. Dan ini luar biasa. Kemudian kita lihat nomor care center kita dari 1.500 susah ngapalnya kan. Sekarang 165. 165 lebih simpel ya. 165. Itu juga dorongan kita juga tuh. Ayo Pak Diseta, ini roba nih hal seperti ini. Karena kan ribet juga mungkin. Betul. ya. Terus kita juga punya MCS ya, Mobile Customer Service. Itu udah mulai. Saya datang ke Kalimantan misalnya. Kalimantan Utara tuh paling ujung ya. Nah, itu dia daerah itu susah itu. Nah, MCS inilah.
Karena kantor kita Mobile susah, customer penduduknya service susah. Ya, mobile customer Customer service. service, Ini ya. harus kita tingkatkan. Kemudian kita sinergi antara KL dan Pemda, Vaskes, pihak swasta, semuanya untuk memperlancar ini. Karena instansi juga penting. Iya, ya. tanpa mereka dukung. Misalnya gini nih, PBI. Orang kan ngeluh, masa tuh orang itu bisa dapat, gua nggak dapat, gua orang miskin. Nah, kita bilang, itu bukan jatah kita, bos. Itu adalah dari sosial, dinas sosialnya, Kementerian Sosial. Jadi ayo kita koordinasi, Dukcapil gimana kalau kita bilang ada perubahan ini. Nah itu yang maksudnya tadi di tes instansi. Sinerginya. Iya sinergi. Vaskes juga. Lah orang dilayani Juntek sama rumah sakit, yang salah tuh BPJS Kesehatan. Ini yang kita robah. Rumah sakitnya saya datangin tuh. Minta biaya tambahan. Saya dilayani melahirkan anak saya, diminta biaya berapa 3 juta. Di mana Vaskesnya? Saya hubungi cabangnya cepet tuh balik 3 hari balik uang itu. Nggak boleh terjadi. Nggak boleh SP, itu. kasih SP 1. Iya. Masih macam-macam kita cabut PKS ya. Jangan diladenin kayak gitu. Iya. Tapi masyarakat harus melaporkan ke kita. Kalau nggak lapor bagaimana kita Kita tahu? nggak akan tahu kita. Iya. Itu yang kadang-kadang masyarakat itu dia ngoceh-ngoceh, dia marahin BPJS. Iya. Yang salah itu Vaskes ya gitu. Nah ini harus kita robah, ini harus kita beritahu gitu. Waduh. Nah, tentunya di sini kalau ada pesan untuk duta sendiri nggak? Jadi pesan duta untuk agar lebih semangat bekerja dan juga sinergi dengan Pemdanya diperkuat gitu. Ya kalau untuk duta tuh selalu ya, saya keliling kemana-mana untuk KPL ya. Itu saya bilang, Anda tuh luar biasa ya. Duta BPJS kita tuh gak usah dipesenin, dia udah kerja gitu loh. Nggak usah dipesenin. Nah tinggal kita di atas tuh beri contoh gitu loh. Itu yang saya bilang ya, di atas beri contoh, sering datang. Saya pernah datang itu Kutai ya. Oh, Kutai Kartanegara. Saya pernah datang di ujung negeri itu. Dan ini kantor tuh kantor lama bekas Askes kalau nggak salah ya. Terus kayaknya gimana gitu loh, selusu gitu ya. Kantor tuh kalau dia kakap itu kan 2 orang, 3 orang gitu kan. Saya bilang, semangat dong Bu. Ya, kebetulan kakapnya ibu-ibu tuh, kamu semangat dong. Semangat gimana Pak Indah? Loh, kamu tuh ke depan jadi kedeputian, jadi kantor pusat. Kenapa? Ini kan jadi ibu kota negara bakal. Saya bilang, wah dia baru sadar gitu. Kadang-kadang itu kerja tuh karena dia udah rutinitas, dia nggak ingat tuh perubahan-perubahan. Nah, duta BPJS kita harus sadar itu. Terutama ya dari DKN tuh jangan berkecil hati. Besok lu jadi ibu kota negara. Saya bilang gitu. Semangat lagi dia gitu ya. Terlebih daerah di ujung itu Iya, kan ya. Saya tuh datangin ujung pulau, ujung mana gitu. Saya datangin gitu. Ya. Dan itu memang mereka harus tetap semangat mau dimanapun, walaupun itu suatu rutinitas ya. Betul. Jadi semangat tuh harus kita jaga. Harus tetap dijaga. Saya ini pernah ya waktu tes untuk seleksi jadi dewas, saya bilang ini makalah kamu biasa aja, menangnya semangat aja. Saya tersinggung. Saya bilang sama yang uji saya, waktu itu wakil menteri keuangan. Saya bilang saya tersinggung dengan ucapan tadi. Saya bilang kalau bikin makalah ya nggak mungkin saya lebih tahu dari dokter. Orang saya bukan dokter. Saya bilang saya bisa ikut seleksi ini karena integritas dan ketentuan perundang menyatakan ada unsur ini, stakeholder, unsur pekerja. Saya bilang kan. Nah tapi kalau dibilang semangat nggak bisa merubah sistem pelayanan BPJS Kesehatan, salah besar. Saya bilang. Ingat, pejuang-pejuang itu nggak ada modalnya semangat aja. Semangat! Iya, benar-benar. Gitu. Lagi bambu runcing ya. Iya, bambu runcing, nggak ada modal apa. Modal pintar. Modal berani. Berani dari mana? Semangat. Nggak ada semangat, mana berani. Iya. Nah, semangat juang itu yang harus kita tularkan. Mumpung nih bulan Agustus kepada seluruh duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Ini sudah menular nih, Pak. Saya aja tertular nih. Iya, mestilah. Jadi emang kita semangat itu harus duta kita ya. Kita jaga. Karena tantangan itu tidak akan pernah berhenti. Tantang tidak akan berhenti. Seperti tadi, hidup ini nggak ada yang berubah. Yang berubah itu perubahan itu sendiri. Maka kita harus ikuti perubahan tadi supaya kita jangan jadi dinosaurus. Tadi kata Bung juga kan pepatahnya, tidak ada yang pasti hanya perubahan itu sendiri. Gitu. Pasti akan berubah. Pasti akan berubah gitu. Oh ya, luar biasa sekali ini podcast kali ini benar-benar penuh dengan semangat ya. Dan memang semangat itu jadi kunci ya, kunci utama kita untuk melaksanakan segala sesuatu. Selain integritas dan lain sebagainya. Oh iya, tentu. itu melengkapi. Tapi semangat dulu. Semangat dulu. Nah, tentunya ada nggak pesan-pesan dari Bung nih untuk masyarakat maupun pekerja terkait program JKN ini? Nah, ini sini silahkan. Ya, jadi bagi saya ya, saya sebagai aktivis buruh dan sekarang sebagai dewas, saya melihat tuh memang pencapaian BPJS Kesehatan luar biasa. Jadi kemarin kita ke Jerman pun, mereka tuh luar biasa. Dia menganggap bahwa Indonesia hanya dalam 8,5 tahun bisa mencapai 86%. Mencapai 243 juta populasi penduduk Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Jerman yang butuh 127 tahun untuk mencapai 85% penduduknya. Kemudian seperti misalnya Jepang butuh 36 tahun.
kita ini termasuk luar biasa cepat gitu. Nah, tapi kita tidak berbangga diri. Kita jangan berpuas diri. Kita terus bagaimana pencapaian sesuai RPJMN bahwa 96% harus dicapai 96% harus dicapai pada tahun 2024. Ini kita harus semangat untuk mencapai UHC, Universal Health Coverage tadi. Oh, jadi kita memang tetap harus semangat ya Pak ya? Ya, itu dalam kunci semua utama. hal ya? Benar. Waduh. Setuju banget. Sebentar Pak, ada Ya, telepon ya, Pak. silakan. Ya, halo bro. Oh ya. Oh, demonya udah mulai sekarang ya? Oke deh, siap. Pak, saya mau demo dulu ya Pak ya? Mau demo kemana? Mau demo Pak? Demo di mana? Demo masak. Alamak.